wabarakatuh. Nama saya Septiati Astati. Saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Dilihat dari proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, terdapat 3 teori yang berkembang, yaitu yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi dan pelakunya adalah pedagang India Muslim. Bukti dari teori ini yaitu yang pertama, bukti batu nisan Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yakni Malik al-Soleh yang wafat pada 1297. Relief nisan tersebut bersifat Hinduistis yang mempunyai kesamaan dengan nisan yang terdapat di Gujarat. Yang kedua, adanya pernyataan bahwa agama Islam disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia Kambay atau Gujarat, Timur Tengah, Eropa. Kemudian teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka. Ia lebih menguatkan teorinya dengan mendasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam. Kemudian diikuti oleh Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata, Mekah sebagai pusat dan Mesir sebagai pusat ajaran Islam. Hamka mengatakan bahwa Islam yang masuk pada abad ke-13 karena kenyataannya di Nusantara telah berdiri suatu kekuatan politik Islam, maka sudah tentu Islam masuk jauh sebelumnya, yakni abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah. Pada 674 Masehi telah terdapat perkampungan perdagangan Arab Islam di pantai barat Sumatera. Bersumber dari berita Cina, kemudian berita Cina ini diteruskan kembali oleh T.W. Anot 1896, J.C. Van Leur 1955 dan Hamka 1958. Timbulnya perkampungan perdagangan Arab Islam ini karena ditunjang oleh kekuatan Laut Arab. Dari keterangan tentang bangsa Arab dalam dunia perniagaan seperti di atas, kemudian dikuatkan dengan adanya perkampungan Arab di pantai barat Sumatera. Maka terbukalah kemungkinan peranan bangsa Arab dalam memasukkan Islam ke Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Persia. Pencetus teori Persia ini adalah P.A. Husein Jayadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia singgah ke Gujarat, sedangkan waktu sekitar abad ke-13 teori ini lebih menitikberatkan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Di antaranya yaitu pertama, memperingati 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atau syahidnya Husain. Yang kedua, adanya persamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halak. Sekalipun Al-Halak telah meninggal pada 310 Hijriah atau 922 Masehi. Tetapi ajarannya berkembang terus dalam bentuk puisi sehingga memungkinkan Syekh Siti Jenar yang hidup pada abad ke-16 dapat mempelajarinya. Dari penjelasan teori masuknya Islam ke Indonesia dapat dilihat beberapa perbedaan dan kesamaannya. Yang pertama yaitu teori Gujarat dan Persia. Itu mempunyai persamaan pandangan mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu berasal dari Gujarat.
Perbedaannya itu terletak pada teori Gujarat yang melihat ajaran Islam di Indonesia mempunyai kesamaan ajaran dengan mistik di India. Sedangkan teori Persia memandang adanya kesamaan di Persia. Gujarat dipandangnya sebagai daerah yang dipengaruhi oleh Persia yang menjadi tempat singgah. Kemudian yang kedua, dalam hal Gujarat sebagai tempat singgah, teori Persia mempunyai persamaan dengan teori Mekah. Tetapi yang membedakan adalah teori Mekah memandang Gujarat sebagai tempat singgah perjalanan laut antara Indonesia dengan Timur Tengah. Sedangkan ajaran Islam diambilnya dari Mekah atau Mesir. Kemudian yang ketiga yaitu teori Gujarat dan Persia. Keduanya tidak memandang peranan bangsa Arab dalam perdagangan. Dalam hal ini keduanya meyakini Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Sebaliknya, teori Mekah lebih meyakini Islam masuk di Nusantara pada abad ke-7. Karena pada abad ke-13 dianggap sebagai saat-saat perkembangan agama Islam di Nusantara. Yang keempat, dalam melihat sumber negara yang mempengaruhi Islam di Indonesia, teori Mekah lebih berpendirian pada Mekah dan Mesir dengan mendasarkan tinjauannya pada besarnya pengaruh mazhab Syafi'i di Indonesia. Sedangkan teori Persia meskipun mengakui pengaruh mazhab Syafi'i di Indonesia, tetapi bagi teori ini hal itu merupakan pengaruh mazhab Syafi'i yang berkembang di Malabar. Oleh karena itu, teori ini menunjuk India sebagai negara asal Islam Indonesia. Kemudian perkembangan Islam di Indonesia. Meskipun Islam baru bisa dikatakan berkembang di Indonesia berdirinya kerajaan Islam atau ketika ada hubungan dagang antar saudagar Muslim dengan pribumi, namun cara kedatangan Islam dan penyebarannya di Indonesia dilakukan dari saluran politik atau perdagangan, tidak dilakukan dari saluran perkembangan yang dilakukan untuk penyebaran agama Islam. Yang pertama yaitu pada perdagangan. Para pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab tinggal selama berbulan-bulan di Malaka dan mereka menunggu angin muslim yang baik untuk kembali berlayar. Maka terjadilah interaksi atau pergaulan antara pedagang tersebut dengan raja-raja, para bangsawan, dan masyarakat setempat. Kesempatan ini digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu politik. Masuknya Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai menjadi kerajaan. Banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam. Proses seperti ini terjadi pula di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah raja mereka masuk Islam. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Dari sini dapat dikatakan pula bahwa kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan yang bukan non-muslim untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga yaitu keperkawinan. Dari sisi ekonomi, para pedagang memiliki status sosial yang lebih daripada pedagang pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri para pedagang itu. Sebelum prosesi pernikahan, mereka telah diislamkan terlebih dahulu dan mereka memiliki keturunan muslim. Oleh karena itu, tidak heran banyak sekali bermunculan kampung-kampung muslim. Awalnya kampung-kampung ini berkembang di pesisir pantai, biasanya disebut dengan kampung Arab, dan masih terkenal hingga saat ini. Pada perkembangan berikutnya,
Banyak wanita yang dinikahi oleh para pedagang tentu saja dapat mempercepat proses islamisasi di Indonesia. Demikianlah yang terjadi pada Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaunganten, Brawijaya dengan Putri Campa, dan kemudian Raja pertama Kerajaan Demak, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu pendidikan. Pada proses ini biasanya dilakukan melalui pendidikan yang dilakukan oleh para wali, ulama, kiai, atau guru agama yang mendidik murid-murid mereka. Tempat yang paling pesat untuk mengembangkan ajaran Islam adalah pondok pesantren. Di tempat itu, para pendidik diajarkan pendidikan agama Islam secara mendalam, sehingga mereka betul-betul menguasai ilmu agama. Setelah lulus dari pesantren, para santri kembali ke daerah asal untuk kemudian menyebarkan kepada masyarakat umum. Yang kelima yaitu pendekatan kesenian. Kesenian merupakan wahana untuk berdakwah bagi para pemuka agama di Indonesia. Pada proses ini yang paling terkenal menggunakannya adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa dengan menggunakan media wayang. Salah satunya yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Tengah. Beliau menggunakan wayang karena beliau sangat mahir dalam memainkannya. Dalam memainkan wayang, beliau selalu menyisipkan ajaran-ajaran Islam sehingga penduduk pribumi mulai akrab dengan ajaran Islam melalui media ini. Yang paling menarik dalam pertunjukan ini adalah para penduduk tidak dipungut biaya ketika menyaksikan pertunjukan wayang, tetapi mereka hanya diminta untuk mengucapkan kalimat syahadat sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam dan mendalami agama Islam. Dan yang terakhir yaitu tasawuf. Tasawuf adalah bagian ajaran agama Islam. Para tokoh tasawuf memiliki keahlian khusus sehingga dapat menarik penduduk untuk memeluk agama Islam. Keahlian tersebut biasanya dalam bentuk penyembuhan bagi orang-orang yang terkena penyakit. Ada juga yang sebagai kekuatan magic yang untuk menyembuhkan penyakit yang sangat akrab pada penduduk tersebut. Kemudian kerajaan Islam di Indonesia. Dari berbagai proses tersebut, Indonesia menjadi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada perkembangan ajaran Islam disalurkan pada berbagai kerajaan Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam yang pertama kali tercatat pada kerajaan Islam di Nusantara. Mengenal awal dan tahun berdirinya kerajaan ini belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, menurut pendapat Hasyim, menurut naskah tua yang berjudul Isharul Haq yang ditulis oleh Tal-Taksi, dikatakan bahwa sebelum Samudra Pasai berkembang sudah ada pusat pemerintahan di Pairul atau Perlak pada pertengahan abad ke-9. Perlak berkembang sebagai pusat perdagangan, tetapi setelah keamanannya tidak stabil, maka banyak pedagang yang mengalihkan kegiatannya ke tempat lain, yakni ke Pasai. Akhirnya Perlak mengalami kemunduran. Dengan kemunduran Perlak, maka tampillah seorang penguasa lokal yang bernama Marasilui dari Samudra yang berhasil mempersatukan daerah Samudra dan Pasai. Dan kedua daerah tersebut dijadikan sebuah kerajaan dengan nama Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terdapat di Kabupaten
Loksumau, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Yang kedua yaitu Kerajaan Demak. Sebelum dikenal dengan nama Demak, daerah tersebut dikenal dengan nama Bintoro atau Gelaga Wangi, yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Kadipaten Demak tersebut dikuasai oleh Raden Patah, salah seorang keturunan Raja Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit. Dalam berkembangnya Islam di Demak, maka Demak dapat berkembang sebagai kota pedagang dan kesempatan ini digunakan Demak untuk melepaskan diri dengan Majapahit dan melakukan penyerangan terhadap Majapahit. Setelah Majapahit hancur, Demaklah berdiri sebagai kerajaan pertama yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak secara geografi berada di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro di muara Sungai Demak, yang dikelilingi oleh daerah rawa yang luas dan di perairan Laut Muria. Bintoro sebagai pusat kerajaan Demak terletak antara Bergola dan Jepara, di mana Bergola adalah tempat yang sangat penting. Yang ketiga yaitu Kerajaan Banten. Seperti yang dijelaskan pada uraian tentang Kerajaan Demak, bahwa daerah ujung barat Pulau Jawa yaitu Banten dan Sunda Kelapa yang dapat direbut oleh Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Untuk itu daerah tersebut berada di kawasan di bawah kekuasaan Demak. Setelah Banten diislamkan oleh Fathahillah, maka daerah Banten diserahkan kepada putranya yang bernama Hasanuddin, sedangkan Fathahillah sendiri menetap di Cirebon dan lebih menekuni hal keagamaan. Dengan diberikannya kerajaan Banten kepada Hasanuddin, maka Hasanuddin menetapkan dasar-dasar pemerintahan dengan mengangkat dirinya sebagai raja pertama yang memerintah pada tahun 1552 sampai 1570. Lokasi kerajaan Banten terletak di wilayah Banten, yaitu di tepi timur Selat Sunda, sehingga daerahnya sangat strategis dan sangat ramai untuk perdagangan nasional. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, Banten dapat melepaskan diri dari kerajaan Demak, sehingga Banten dapat berkembang cukup pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keempat yaitu Kerajaan Mataram. Pada awal perkembangannya, Kerajaan Mataram adalah daerah kadipaten yang dikuasai oleh Ki Gede Pamanahan. Daerah tersebut diberikan oleh Pangeran Haji Wijaya atau Joko Tingkir, yaitu raja dari Pajang, kepada Ki Gede Pamanahan atas jasanya yang membantu mengatasi perang saudara di Demak yang menjadi latar belakang munculnya Kerajaan Pajang. Ki Gede Pamanahan memiliki putra bernama Sultawijaya yang mengabdi kepada Raja Panjang sebagai pemandu pasukan pengawal raja. Setelah Ki Gede Pamanahan meninggal pada tahun 1575, maka Sultawijaya menggantikannya sebagai adipati kota gede tersebut. Setelah pemerintahan Hadiwijaya di Pajang berakhir, maka kembali terjadi perang saudara antara Pangeran Benawa Putra Hadiwijaya dengan Arya Panggiri, Bupati Demak yang merupakan keturunan dari Raden Turenggono. Akibat dari saudara tersebut, maka banyak daerah yang dikuasai Pajang,
sehingga mendorong Pangeran Pendawa meminta bantuan kepada Sutawijaya. Atas bantuan Sutawijaya tersebut, maka perang saudara dapat diatasi, dan karena ketidakmampuannya, maka secara sukarela Pangeran Pendawa menyerahkan tatanya kepada Sutawijaya. Dengan demikian berakhirlah kerajaan Pajang. Sebagai kelanjutannya muncul kerajaan Mataram. Lokasi kerajaan Mataram tersebut terletak di Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di kota gede, yaitu di sekitar Yogyakarta saat ini. Kemudian kerajaan Gowa Tahlo di Sulawesi Selatan pada abad 16. Terdapat beberapa kerajaan, di antaranya Gowa Tahlo, Borneo, Sopeng, Wajo, dan Sindereng. Masing-masing kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya adalah Kerajaan Gowa dari Tahlo, yang membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Nama Makassar sebenarnya adalah ibu kota dari Kerajaan Gowa, dan sekarang masih digunakan sebagai nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, daerah Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia Timur maupun yang berasal dari Indonesia Barat. Dengan posisi yang strategis tersebut, maka Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Yang keenam yaitu Kerajaan Ternate di Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku. Maluku merupakan kepulauan yang terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Irian. Jumlah pulaunya ratusan dan merupakan pulau yang bergunung-gunung, serta keadaan tanah yang subur, yang diikuti oleh hutan rimba. Maka daerah Maluku terkenal dengan penghasil rempah seperti cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala merupakan komoditi perdagangan rempah-rempah yang terkenal pada masa itu, sehingga pada abad ke-12 ketika permintaan akan rempah-rempah sangat meningkat, masyarakat Maluku mulai mengusahakan perkebunan yang tidak hanya mengandalkan dari hasil hutan. Perkebunan cengkeh banyak terdapat di Pulau Guru, Seram, dan Ambon. Dalam rangka mendapatkan rempah-rempah tersebut, banyak pedagang yang datang ke Pulauan Maluku. Salah satunya yaitu pedagang Islam dari Jawa Timur. Dengan demikian, melalui jalan perdagangan tersebut, agama Islam masuk ke Maluku, khususnya di daerah-daerah perdagang seperti di Ambon, Ternate, dan Tidore. Selain melalui perdagangan, penyebaran Islam dilakukan oleh para mubalik atau penceramah dari Jawa. Salah satunya mubalik yang terkenal adalah Maulana Husain dari Jawa Timur, yang sangat aktif menyebarkan agama Islam di Maluku, sehingga pada abad ke-15 Islam sudah berkembang pesat di Maluku. Dengan berkembangnya agama Islam di Kepulauan Maluku, maka rakyat Maluku baik dari kalangan atas atau umum memeluk agama Islam. Sebagai contohnya yaitu Raja Ternate, Sultan Mahrum, bahkan putra mahkotanya itu Sultan Zainal Abidin pernah mempelajari Islam di pesantren Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur, sekitar abad ke-15. Dengan demikian, di Maluku banyak berkembang kerajaan-kerajaan Islam. Dari sekian banyak kerajaan di Maluku, Kerajaan Ternate dan Tidore yang merupakan dua kerajaan Islam yang cukup menonjol, bahkan saling bersaing untuk merebutkan hegemoni atau pengaruh politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.